ada kisah yang sangat luar biasa. Kisah dari suami istri yang soleh dan soleha. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yakni kisah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Mereka adalah sepasang suami istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berdua ini adalah termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, atau namanya as-sabiqunal awwalun, seperti Khadijah di kalangan perempuan, Ali di kalangan anak muda, dan Abu Bakar di kalangan sahabat Nabi yang usianya begitu lanjut. Tapi Ummu Salamah dan Abu Salamah, mereka juga termasuk as-sabiqunal awwalun, yang memiliki iman yang kuat, kokoh, dan mereka memiliki iman yang selalu menjaga diri mereka. Ada kisah yang sangat luar biasa, kita bisa memetik hikmahnya, yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, dan penyebab berhijrahnya adalah tekanan batin, kemudian siksaan dari orang kafir Quraisy di Mekah, itu sudah sangat parah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun, dan dakwanya tidak mereka terima, sehingga Rasulullah hijrah ke Taif, dan di Taif Rasulullah juga tidak diterima, hingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di sini ketika Rasulullah hijrah dan para sahabat juga hijrah, dan Abu Salamah ketika hijrah ke Madinah, beliau mempersiapkan ontahnya untuk dinaiki dengan anak dan istrinya. Anaknya namanya Salamah, maka namanya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah menyiapkan ontahnya untuk dinaikin dari putranya yakni Salamah, dan dinaikin istrinya yakni Ummu Salamah, ketika itu tiba-tiba roh tu ahli Ummu Salamah, roh tu keluarga Ummu Salamah mencegat. Ini udah naik, kemudian Abu Salamah udah megang tali ontahnya untuk berjalan ke Madinah, akan tetapi keluarga Ummu Salamah mencegatnya. Dia termasuk mencegatnya. Kemudian kata keluarganya Ummu Salamah, "Wahai Abu Salamah, kalau engkau ingin hijrah ke Madinah, silakan hijrah. Jangan bawa anak kami, jangan bawa putri kami. Maka hijrah kamu." Kemudian ditarik si Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah turun dari ontahnya. Kemudian mereka juga mengambil putranya, dan putranya ini masih bayi. Setelah diambil sama keluarga Ummu Salamah, tiba-tiba keluarga laki-laki yakni keluarga Abu Salamah datang juga. Kata keluarganya, anak ini yang bernama Salamah itu bin ayahnya, maka putranya ini sama kami. Hingga putranya Abu Salamah dan Ummu Salamah dirawat dengan keluarga laki-laki yakni keluarga Abu Salamah. Jadi hingga saat itu Abu Salamah beliau hijrah ke Madinah, dan Ummu Salamah di Mekah di kampungnya, dan putra mereka itu sama keluarga Abu Salamah. Jadi pisah nih dari anak, ayah, dan ibu. Si ayah di Madinah, ibu di Mekah di kampung sebelah, dan anaknya yang putranya di kampung sebelah. Ketika perpisahan itu terjadi, Ummu Salamah setiap hari keluar rumah, dari pagi sampai sore beliau menangis. Beliau merindukan sang suami dan sang anak. Tapi bukan berarti beliau jatuh kesyirikan. Adapun keluarga Ummu Salamah itu mereka musyrik, mereka masih kafir, dan keluarga Abu Salamah juga musyrik dan kafir. Jadi mereka merebutkan ini bukan karena agama, enggak. Keluarga Abu Salamah kafir, keluarga Ummu Salamah kafir. Jadi mereka ini hanya gengsi dengan suku. Jadi perdebatan ini
menarikan ini, narik anak, narik suami, narik istri, berebutan ini dikarenakan suku, semuanya kafir. Yang Islam cuma Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah setiap pagi dan sore itu menangis, meratapi kesedihan, merindukan sang suami, merindukan sang anak. Dan itu dikatakan kitab sejarah takriban sana, lebih kurang beliau yakni Ummu Salamah menangis itu selama 1 tahun. Hingga akhirnya kerabat dari Ummu Salamah, keluarga Ummu Salamah melihat Ummu Salamah setiap hari nangis. Ketika itu apa kata kerabatnya, kerabat atau keluarga? Bagaimana engkau membiarkan perempuan ini dipisahkan dengan suami dan anaknya? Dia sudah menangis, biarkanlah dia menjemput suaminya ke Madinah. Akhirnya keluarganya sepakat, ya dah silakan untuk pergi ke Madinah. Kemudian Ummu Salamah pergi ke Madinah dengan anaknya, dan keluarga Abu Salamah juga tidak tega. Ya udah, saya berikan putra kamu. Maksudnya keluarga Abu Salamah mengatakan ke Ummu Salamah, silakan bawa putra ini ke Madinah untuk berjumpa dengan ayahnya. Kemudian Ummu Salamah naik onta dengan putranya, berjalan sampailah di Tan'im. Di Tan'im itu dari Mekah ke Tan'im lebih kurang 8 km. Di situ Ummu Salamah dan putra yang sedang naik onta jumpa laki-laki yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha, orang kafir juga. Berjumpa, katanya, Utsman, aina turidin, aina tadhhabin, mau kemana, mau pergi kemana? Kemudian katanya Ummu Salamah, kami ingin pergi ke Madinah menjemput suamiku. Lalu katanya Utsman, Abi Talha bin Abi Talha, apakah ada orang lain selain engkau? Kemudian kata Ummu Salamah, tidak, aku hanya sendiri dengan putraku ini. Kemudian kata Utsman, baiklah, aku akan mengantarimu. Bayangkan dari Mekah ke Madinah itu lebih kurang 500 km. Jadi naik onta Ummu Salamah dan putranya di atas naik onta, sedangkan Utsman memegang tali. Jadi memegang tali ontanya di depan, berjalan. Dan setiap mereka istirahat untuk tidur, luar biasa nih. Luar biasa. Utsman terlebih dahulu pergi jauh, kemudian Ummu Salamah turun istirahat. Dan ketika hendak pergi, Utsman pergi ke depannya dan onta sudah siapkan, baru naik berjalan seterusnya. Dan seperti itu, tidak ada percakapan, kemudian tidurnya juga tidak gabung, dipisah, memang sangat menjaga. Ketika itu Masya Allah, kata Ummu Salamah, saya tidak mendapatkan orang Arab yang lebih baik lagi kecuali Utsman bin Talha bin Abi Talha. Dengan kebaikan Utsman ini yang mengantarkan Ummu Salamah ke Madinah, di sekitar 7 atau 8 tahun di Perang Hudaybiyah itu, Utsman masuk Islam. Luar biasa. Nah, ketika sampai Madinah, katanya Utsman bin Talha bin Abi Talha, ini Madinah, jemputlah, ketemuilah suamimu. Kemudian Ummu Salamah sangat bahagia, kemudian masuk Madinah, kemudian Utsman pulang lagi ke Mekah. Bayangkan, itu sangat jauh, 500 km. Dan sampai di Mekah, sampai Madinah, Ummu Salamah dengan putranya yang bernama Salamah jumpa suaminya. Masya Allah, itu bahagia yang sangat luar biasa. Sudah hampir setahun lebih tidak berjumpa dengan suami, ketika itu berjumpa. Dan itu bahagianya luar biasa. Setelah mereka dipisahkan karena kalimat la ilaha illallah, mereka ikhlas, akhirnya mereka bertemu. Hikmahnya ketika kita jauh dengan pasangan kita, mungkin dikarenakan pekerjaan atau dikarenakan menuntut ilmu, maka sabar, tetap berpegang teguh dengan iman. Akan indah suatu hari nanti bertemu. Ketika mereka bertemu itu, mereka melepaskan kebahagiaan mereka, sangat luar biasa. Bahagianya itu seperti awal baru nikah, luar biasa. Selanjutnya, Abu Salamah ketika perang Badar dengan perang Uhud ikut. Perang Badar ikut, kemudian perang Uhud. Dan perang Uhud ini, Abu Salamah mendapatkan luka yang sangat parah, hingga sakit di rumahnya. Kemudian para sahabat dijenguk, dilihat keadaan Abu Salamah. Dan bergantian sahabat masuk, kemudian Rasulullah melihat. Hingga Abu Salamah meninggal. Tapi sebelum meninggal, Abu Salamah memesankan kepada Ummu Salamah, pesannya seperti ini, wahai istriku, ketika aku meninggal nanti, maka menikahlah.
menikahlah dengan orang yang lebih baik lagi daripada aku. Dan doanya Abu Salamah juga seperti itu. Ya Allah, jikalau aku meninggal, maka berikanlah pengganti yang lebih baik lagi padaku untuk istriku. Hingga akhirnya Abu Salamah meninggal. Ketika meninggal, Ummu Salamah sangat sedih. Ini memiliki suami yang terbaik. Hikmahnya, jikalau seorang suami meninggal kemudian istri bahagia, ini dipertanyakan. Berarti suaminya tidak baik. Akan tapi kalau istri menangis, sedih, galau, gundah, berarti dia memiliki suami yang baik. Ketika Abu Salamah meninggal, ada doa yang sangat populer. Ketika meninggal yang diucapkan Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibah yang kau berikan ini ya Allah, dan berikan ganti yang lebih baik lagi. Di zaman itu yang lebih baik lagi dari Abu Salamah tidak ada. Bahkan kata para ulama sejarah, hampir saja tingkatan kebaikan Abu Salamah sama seperti Abu Bakar. Luar biasa saking baiknya si Abu Salamah tadi. Tidak ada, maka siapa lagi penggantinya? Tidak ada lagi di atas Abu Bakar Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penggantinya. Akan tetapi disebutkan di kitab sejarah bahwasanya Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairum minha, itu selama 3 bulan. Sabar. Hikmahnya, ketika kita meminta sesuatu, contoh seperti ya Allah, berangkatlah hamba ke Masjidil Haram, berangkatkanlah hamba ke Madinah, ya Allah berikanlah rezeki yang terbaik. Sabar hingga Allah berikan waktu yang tepat. Sebagaimana Ummu Salamah berdoa selama 3 bulan, kemudian masuk bulan keempat Allah berikan pengganti yang terbaik. Yang mana manusia yang paling terbaik, manusia yang paling teladan, manusia yang paling baik dan bagus, tidak ada duanya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Dan ketika itu Ummu Salamah adalah perempuan yang cantik jelita. Usianya lebih tua Rasulullah ketimbang Ummu Salamah. Ketika menikah, Ummu Salamah memesankannya, Rasulullah, saya adalah orang yang pencemburu. Masya Allah. Begitu pesannya Ummu Salamah. Saya adalah wanita yang pencemburu. Kemudian saya juga lebih tua. Kata Rasulullah, kau lebih tua lagi saya. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi sebelum menikah ya boleh saja menyampaikan bahwa saya seperti ini, saya seperti itu, sangat boleh. Selanjutnya, banyak hadis-hadis yang menceritakan kisah-kisah Ummu Salamah. Salah satu hadisnya, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah bersama istri-istrinya. Dan istri-istri Nabi itu suaranya lebih tinggi. Padahal kan kita memang tidak boleh suaranya lebih tinggi. Dalilnya di surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau mengangkat suaramu lebih tinggi daripada Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lagi di rumah. Kemudian istrinya suaranya lebih tinggi. Ya mungkin istrinya volumenya 50, Nabi ketika itu 40. Jadi volumenya lebih tinggi sedikit. Tiba-tiba Umar bin Khattab mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ketika istri Nabi mendengar Umar berkunjung ke rumah Nabi dan istrinya di dalam, semua istrinya senyap, diam, takut dengan Umar. Kemudian dibuka pintunya dengan Nabi, kemudian Nabi senyum. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, saya sangat berharap engkau senyum seperti ini setiap hari. Saya sangat berharap. Kemudian kata Nabi, saya senyum karena tadi istri saya suaranya lebih tinggi, suaranya kuat, cerita. Tapi ketika engkau masuk, mereka semua senyap, diam. Hadis ini disebutkan di hadis Ummu Salamah bercerita. Tapi sebelum cerita kata Umar seperti ini, wahai musuh-musuh Allah. Maksudnya musuh Allah ini menghardik, ya lebih marah sedikit. Atau hei, kenapa kamu, kata Umar seperti ini, kenapa kalian semua, antuna semua takut padaku sedangkan tidak takut pada Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah bercerita. Apa jawabannya Ummu Salamah?
kepada Umar, kata Ummu Salamah seperti ini, ya Rasulullah lebih lembut daripada kamu. Rasulullah lebih baik, suaranya lebih lembut, lebih lantun daripada kamu. Nah, ini salah satu hadis dari yang diriwayatkan oleh kisah yang diuraikan oleh Ummu Salamah. Seperti itu, lebih kurangnya banyak hikmah yang kita ambil. Salah satunya ketika kita mendapatkan musibah, marilah kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala yang besar atas musibah ini, wa khluq li khairum minha, dan carilah pengganti yang lebih baik daripada musibah ini. Seperti itu. Mungkin kita hilang barang, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, tolong berikan pahala yang besar dari kehilangan barang ini, dan hamba sangat berharap diganti yang lebih baik lagi, atau ditipu, atau kehilangan barang, atau kehilangan sesuatu. Maka berdoa, maka Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Dan masih banyak hikmah-hikmah kita ambil dari kisah ini. Itu salah satunya. Dan salah satunya lagi, yakni Ummu Salamah dengan Abu Salamah sangat menanamkan keimanan yang kokoh di dalam hati mereka, hingga tak tergoyahkan walaupun dipisah dengan anak, ayah, ibu, itu dipisah, tapi iman tetap di hati mereka. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.